Bahkan yang di Jakarta pun orang-orang yang menjadi korban pelanggaran HAM oleh polisi belum tentu mengadu kepada polisi. Betul nggak? Apalagi di daerah. Jadi ada semacam fenomena gunung es yang kita bisa sebut begitu. Gunung es Anda tahu yang muncul di permukaan adalah hanya maksimal sepertiga, yang sembunyi di bawah permukaan lautan bisa lebih dari 23 bagian. Jadi sesungguhnya angka realnya sangat mungkin bisa jadi jauh lebih besar daripada yang dilaporkan dan dicatat oleh Komnas HAM. Anda bisa buka googling bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kemarin Selasa 13 April ada berita yang buat saya khususnya, mungkin juga buat Anda semua kali ya, mengejutkan. Bayangkan, judulnya begini, Kapolri, kewenangan polisi kadang langgar HAM, tapi dibenarkan. Saya nggak tahu rumusnya bagaimana melanggar HAM tapi dibenarkan, kan ngerti deh. Tapi kita baca aja ya. Beritanya begini. Aduh, ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui bahwa kewenangan yang dimiliki polisi sangat rentan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dia pun memerintahkan seluruh jajaran anak buahnya agar menggunakan kewenangan itu dengan tanggung jawab. Rekan-rekan diberikan kewenangan tertentu yang kadangkala hal ini melanggar hak asasi manusia. Tapi dibenarkan. Artinya apa? Ini harus dipertanggungjawabkan, kata Listio saat memberikan arahan dalam rapat kerja teknis Rakernis Divisi Profesi dan Pengamanan Propram Polri di Mabes Polri Jakarta, Selasa 13 April. Wow. Listio mengatakan kewenangan itu seharusnya hanya dilakukan polisi untuk menjaga masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas, sehingga masyarakat dapat merasa aman, terlindungi dan terayomi. Namun demikian, dalam kesempatan itu Listio tak merinci lebih lanjut mengenai kewenangan apa yang sering kali menjadi permasalahan HAM di lingkungan kepolisian. Dia pun memberi karpet merah tanda kutip agar anggota kepolisian dapat melakukan kewenangan itu apabila masyarakat mengabaikan peringatan yang diberikan atau bahkan hingga membahayakan petugas. Kalau itu berisiko membahayakan masyarakat atau membahayakan rekan-rekan bisa menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dan itu tentunya akan berhadapan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Namun rekan-rekan dilindungi oleh undang-undang sepanjang itu dilakukan rekan-rekan dengan benar. Sigit tidak menjelaskan perbuatan seperti apa, melanggar HAM yang seperti apa. Tapi dia menggarisbawahi bahwa dalam tugasnya di lapangan polisi rentan melanggar HAM, hak asasi manusia. Satu, itu diakui. Yang kedua, tapi dia memberikan garis, kalau kata berita di sini, memberikan karpet merah. Karpet merah itu lambang apa? Welcome banget lah, bahkan dengan penghormatan khusus lah gitu ya, bagi polisi yang melanggar HAM terpaksa gitu. Kalau tadi disebut kalau membahayakan, itu berisiko membahayakan masyarakat atau membahayakan rekan-rekan. Saudara, saya orang jalanan, saya berkali-kali hadir ikut dalam aksi-aksi massa, baik yang super damai yang diselenggarakan oleh EPI, PA 212, GNPF, atau gabungan mereka yang ditambah dengan organisasi lain yang kemudian dibentuk namanya ANAK NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI. Itu semuanya berlangsung damai, aman, sangat-sangat damai ya kan. Tapi ada juga demo-demo yang digelar teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa, teman-teman buruh,
Bahkan STM kemarin waktu revisi RU Undang-Undang KPK gitu kan. Itu bagaimana polisi secara dahsyat menggunakan kewenangannya. Nah, Anda masih ingat peristiwa demo di depan Bawaslu 21-22 Mei 2019? Dahsyat itu, Bos. Kami demo aksi waktu itu Ramadan juga. Sampai maghrib kita buka puasa di situ, lalu ada eksiden orang membagikan takjil buka puasa yang ternyata diracun, banyak yang muntah-muntah dan sebagainya, jahatnya luar biasa orang itu, entah siapa, iblis, makhluk dari mana yang menyusupi hatinya, jiwanya sehingga begitu kelam, tega meracuni orang-orang yang berpuasa dengan takjil, makanan berbuka puasa. Nauzubillah, sadis benar. Kemudian berlangsung sholat maghrib, kemudian kita tidak bubar di situ, bahkan sempat kita juga sholat isya dan tarawih. Waktu itu tarawih diimami oleh Habib Hanif Al-Atas ya, menantu Habib Rizik Syihab yang sekarang sedang dipenjara dan mengalami persidangan. Selesai, jam 8, setengah 9 kurang selesai, dan jam 9 kemudian jedar, luar biasa dahsyatnya, dipukul segala macam. Memang ada sekelompok orang yang sengaja disusupkan untuk membuat rusuh. Tapi video-video menunjukkan bagaimana dahsyat. Kemudian besoknya kita lihat bagaimana ada polisi memukul, menggebuk dari banyak lokasi, termasuk yang dramatis diambil dari gambar. Coba Mas Sigit, Jenderal Sigit, saya mau tanya, dalam kondisi seperti apa anak kecil digebukin rame-rame dengan pentungan, dengan tendangan, belasan polisi sekaligus di halaman parkir lahan kosong dekat masjid di yang kolong katanya Kampung Bali itu. Itu membahayakan petugas seperti apa? Membahayakan masyarakat seperti apa tuh? Sampai digebuki seperti itu. Seperti apa tuh? Coba tuh. Saya nggak lihat ada seperti itu. Membahayakan maksud saya. Dan kejadian seperti ini banyak banget. Banyak banget. Ngeri. Jadi gini, sebagai Kapolri, saya sebetulnya menaruh harapan. Jenderal Sigit ini memberikan reformasi. Penyegaran. Penyegaran membawa polisi lebih humanis. Terus terang saja di zaman Tito Karnavian, ampun, dahsyat luar biasa. Pelanggaran HAM-nya bukan kata saya, kata Kontras, kata Komnas HAM, data-datanya ada. Nanti di sini juga ada. Kemudian zaman Idam Aziz yang sesungguhnya saya jauh lebih berharap lagi, berkali-kali dalam video saya sampaikan Pak Idam Aziz, kami berharap betul mengakhiri jabatan dengan husnul khotimah. Ternyata juga tinggal harapan. Dan untuk sampean Mas Sigit, Jenderal Sigit, kami betul-betul berharap polisi berhenti brutal seperti itu. Terlampau banyak video-videonya bersebaran. Anda punya divisi cybernya, silakan keliling lagi, lihat, kumpulin lagi. Ngeri sekali. Nah, ucapan Kapolri yang seperti ini mungkin dimaksudkan baik ya. Memberitahukan bahwa kalian rentan pelanggaran HAM, hati-hati, bla 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 bla. Mungkin maksudnya baik, mungkin ya. Tapi dengan redaksi kalimat seperti ini, tanda kutip, seperti bahkan berita yang ditulis oleh CNN pun memberikan frase karpet merah. Memberi karpet merah bagi pelanggaran. Saya baca ulang lagi ya. Bagaimana ini kalimatnya. Dia pun memberi karpet merah agar kepolisian dapat melakukan kewenangan itu apabila masyarakat mengabaikan peringatan yang diberikan atau bahkan hingga membahayakan petugas. Ya, memang kalimat itu seperti memberi karpet merah. Monggo kalian dengan dalih membela diri, katakanlah, dengan dalih melindungi masyarakat. Makanya tadi saya tanya dalam video-video yang banyak tersebar, silakan dilihat lagi di PC cyber Polri ya. Itu luar biasa, tidak ada yang membahayakan. Yang ada orang dipukulin rame-rame, digebukin rame-rame, ditendang rame-rame, apalagi khusus pemandangan di depan di halaman kosong itu, lahan kosong itu jelas anak kecil yang kemudian entah bagaimana ceritanya beberapa hari kemudian polisi menampilkan seorang laki-laki yang konon katanya korban di situ cuma lecet dikit, lecet dikit. Dan netizen waktu itu mengatakan orang ini lebih hebat daripada di Avengers. Karena jelas-jelas gak boleh digebukin, ditendangin, diseret. Aduh.
Gila. Mas, nih saya bacain lagi dah. Saya terusin lanjutkan. Ini ada Komnas HAM ya. Komnas HAM mengatakan beritanya begini. Allahu Akbar. Nah ini Komnas HAM, polisi paling banyak diadukan langgar HAM. Oke. Aduh, iklan bertubi-tubi ya. Oke, Komnas HAM, polisi paling banyak diadukan langgar HAM. Anda lihat foto ilustrasinya, ada seorang demonstran yang sedang diseret oleh dua polisi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkap lembaga kepolisian RI menjadi pelaku pelanggaran HAM paling banyak diadukan sepanjang 2016-2020. Jumlah aduan terhadap pihak kepolisian setiap tahunnya mengalami penurunan. Namun hingga tahun 2020, jumlah pengaduan masih masif dan menduduki posisi pertama dibanding kelompok pelaku pelanggaran HAM lain. Mengutip data yang diterima CNN Indonesia, Komnas HAM mencatat ada 1.122 aduan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Sebelumnya Komnas HAM mencatat 1.272 aduan terhadap polisi pada 2019, 1.670 pada 2018, 1.652 pada 2017, dan 2.909 pada 2016. Angkanya memang menurun. Tapi yang mesti kita catat adalah bahwa dari total 28.305 aduan yang diterima Komnas HAM sepanjang periode tersebut, 43,9% ditujukan terhadap aparat kepolisian. Nah, ini ada beberapa, kita mesti baca data dengan cerdas ya. Ini yang dilaporkan data orang yang atau pihak institusi orang yang mengadu ke Komnas HAM. Saya sangat yakin dan kita percaya bahwa tidak semua korban yang dilanggar hak asasi manusianya oleh polisi mengadu ke Komnas HAM. Nah, saya nggak tahu apakah di daerah ada Komnas HAM daerah gitu, saya nggak tahu banget, sorry banget, nggak punya kemampuan, maksud tidak punya pengetahuan untuk itu. Tapi bahkan yang di Jakarta pun orang-orang yang menjadi korban pelanggaran HAM oleh polisi belum tentu mengadu kepada polisi, betul nggak? Apalagi di daerah. Jadi ada semacam fenomena gunung es yang kita bisa sebut begitu. Gunung es Anda tahu yang muncul di permukaan adalah hanya maksimal sepertiga, yang sembunyi di bawah permukaan lautan bisa lebih dari 23 bagian. Jadi sesungguhnya angka realnya sangat mungkin bisa jadi jauh lebih besar daripada yang dilaporkan dan dicatat oleh Komnas HAM. Anda bisa buka googling bagaimana kontras komisi anti kekerasan dan komisi anti tindak kekerasan dan orang hilang, kalau nggak salah gitu ya, kontras ya. Itu mencatat juga bagaimana institusi polisi banyak melakukan pelanggaran HAM dalam arti kekerasan dan yang berujung pada kematian. Gimana Mas Sigit? Saya masih tetap berhusnuzon, berpositif thinking kepada sampean. Sampean akan melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan kepada institusi yang sampean pimpin saat ini. Termasuk untuk menghapus atau mengeliminasi, mereduksi stigma negatif yang memang bukan hanya stigma tapi memang bersumber dari perilaku kepolisian yang sampai akui juga tadi rentan terhadap pelanggaran HAM. Namun kalau sampean ngomong di depan polisi dengan kalimat-kalimat redaksi seperti itu, menurut saya, kalau menurut FNN memberikan karpet merah, kalau menurut saya memberikan semacam vitamin, peluru pada aparat polisi di lapangan untuk berlaku, brutal, ngeri mas. Tolong buka lagi di videonya. Itu bertebaran sepanjang tahun kemarin. Bertebaran di video di jagat medsos, bertebaran. Polisi milik rakyat Indonesia. Saya nggak perlu ngomong gaji polisi, fasilitas, alat persenjataan dan semua training, pelatihan dan semua gedung semuanya dibayari oleh uang rakyat. Nggak perlu ulang-ulang lagi itu. Tapi seperti tagline polisi melindungi, mengayomi. Apa sih itu lagi? Melindungi, melayani. Itu please deh, tunjukkan. Kalau zaman TikTok kemarin diperkenalkan promoter, profesional
modern dan terpercaya. Itu deh, wujudkan deh. Ya, melayani, mengayomi, melindungi. Profesional, modern, terpercaya. Wujudkan deh. Lebih humanis. Lebih humanis. Saya hampir selalu ada di jalan ketika aksi berlangsung, hampir pasti. Apalagi kalau kelompok umat Islam yang bikin aksi, hampir pasti tidak pernah ricuh, tidak pernah rusuh, tidak pernah anarkis. Kalaupun terjadi, itu juga hampir pasti ada sengaja disusupkan kelompok-kelompok perusuh yang istilah polisi anarko, yang kemudian ternyata harus diselidiki juga entah siapa yang menggerakkan dan membiayai, mendanai orang-orang perusuh itu. Yang pasti bukan peserta aksi yang sesungguhnya. Mas Sigit, saya percaya kepada Anda untuk membenahi polisi lebih humanis. Polisi yang dicintai rakyat Indonesia. Oke, dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.